Namaku Ahmad. Aku santri baru di pesantren Sirajul Thalibin Brabu. Dan inilah kegiatanku sehari-hari di pesantren Sirajul Thalibin. Kegiatanku diawali dengan bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun sebelum itu, ada di pesantren ketika bangun tidur langsung bergegas menyikat gigi sekaligus berwudu. Oh iya, ini adalah Masjid Al-Muhajirin Pesantren Sirajul Thalibin. Masjid yang sangat megah dengan bangunan bertingkat 3 lantai. Setelah sholat berjamaah, semua santri langsung menyambung kegiatan mudarosah Al-Quran, mengaji Al-Quran kepada ustadz masing-masing sesuai tingkatan. Sekarang sudah pukul 6 pagi. Aku harus segera antri mandi sebelum terlambat sekolah. Beginilah santri, semuanya serba mengantri dan berbagi. Oleh karenanya, ada yang mengartikan bahwa santri itu kepanjangannya adalah sabar mengantri. Jangan lupa juga untuk menyiapkan jadwal pelajaran, memakai seragam, merapikan kamar, dan yang terpenting adalah sarapan. Ini dia menu kos makananku hari ini. Meski tak seberapa, aku yakin makan kos ini mengandung banyak keberkahan. Jam menunjukkan pukul 6:30. Aku sudah bersiap untuk berangkat sekolah. Alhamdulillah, kompleks sekolah Yayasan Tajul Ulum begitu dekat dengan pesantren. Jadi nggak perlu capek-capek deh jalan kaki. Lihat, Bapak Ibu Guru sudah bersiap menyambut para murid. Dengan tenang, kami urut bersalaman kepada Bapak Ibu Guru sebelum memasuki ruang kelas. Saat istirahat sekolah, sekira pukul 9:30, biasanya aku manfaatkan waktu itu untuk sholat duha, mendoakan kedua orang tua agar diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Jika masih ada sisa waktu, sesekali aku juga bercanda bersama teman-teman sebaya. Akhirnya, waktu sholat zuhur berjamaah pun tiba. Itu artinya selesailah pelajaranku di sekolah pagi. Seharian di sekolah membuatku ingin segera istirahat. Dan memang, setelah zuhur adalah waktunya untuk tidur siang dan rehat sejenak. Tak terasa, bel sholat asar berjamaah membangunkanku dari tidur siang. Aku segera bergegas bersiap-siap melaksanakan sholat di Masjid Al-Muhajirin. Kegiatan setelah asar adalah sekolah sore atau madrasah diniyah. Di sana, kami mempelajari ilmu agama Islam melalui kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama terdahulu. Sungguh, mengaji kitab adalah pengalaman yang sangat mengesankan bagiku. Sepulang madrasah diniyah, aku langsung mengambil handuk dan peralatan mandi. Karena jika tidak segera, waktu akan semakin sore dan maghrib pun tiba. Jika aku sudah mandi sore, sedangkan waktu maghrib belum tiba, aku gunakan waktu itu untuk mempersiapkan sorogan kitab dengan belajar terlebih dahulu. Jika ada yang belum kupahami, cepat-cepat aku tanyakan kepada kang senior kamarku untuk meminta penjelasan. Sembari menunggu iqomah, aku manfaatkan waktu untuk menghafal nazoman atau membaca Al-Quran. Selesai sholat berjamaah, aku kemudian mengantri untuk sorogan kitab kuning. Ya, kegiatan membaca dan memaknai kitab klasik di hadapan Bapak Mustahik. Sesekali Bapak Mustahik menanyaiku tentang makna dan gramatika nahwu sorot. Aku pun kembali ke kamar untuk makan malam sembari menunggu azan Isya. Kadang juga bercanda dengan teman, kadang juga bertadarus Al-Quran. Azan Isya telah berkumandang. Semua santri sontak segera menuju masjid bersama-sama. Mereka semua begitu khusyuk mengamini doa Pak Kiai, berharap semua harapan baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar pukul 8:30 malam, aku dan teman-teman yang lainnya mulai berkelompok untuk melaksanakan musyawarah. Kegiatan berdiskusi bersama teman-teman sekelas untuk membahas kembali pelajaran madrasah diniyah yang telah diajarkan. Tak jarang, kami sering sekali adu argumen mempertahankan pendapat-pendapat yang kami yakini benar. Tapi tenang saja, di akhir sesi nanti
tetap ada Kang Mustahik yang akan mengoreksi dan menjadi musoheh pertanyaan yang dibahas. Tak terasa bel telah berbunyi, tanda akhir kegiatan musyawarah tepat pukul 10 malam. Selesai kegiatan tersebut, aku dan teman-teman santri lainnya masih punya waktu rehat sekitar 2 jam. Ada yang menggunakannya untuk belajar pelajaran sekolah pagi, ada yang sekedar berkumpul dan bercerita bersama-sama, dan ada juga yang telah siap untuk tidur malam. Barulah sekitar pukul 12 malam, semua lampu di dalam kamar pun otomatis akan padam. Pertanda bahwa jam malam telah dimulai. Waktu di mana semua santri sangat diimbau untuk mengistirahatkan diri, dengan harapan esok harinya tidak akan telat bangun pagi. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara ketupat air dari kolam wudhu membangunkanku. Ternyata saat itu waktu menunjukkan jam 3 dini hari. Alhamdulillah, dengan waktu itu aku bisa memanfaatkannya untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Ditemani cahaya lampu kuning, setelah tahajud aku pun berdoa untuk keluarga dan kedua orang tua. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam perjuangan menuntut ilmu, agar hamba mampu membahagiakan ayah dan ibu, agar hamba memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat, sehingga hamba mampu meraih ridho-Mu. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan, kelancaran kepada ayah dan ibu, panjangkanlah umur mereka, mudahkanlah urusannya, serta limpahkanlah rezeki yang halal barokah bagi mereka untuk keluarga hamba. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi hamba. Kasihilah mereka selayaknya mereka mengasihi diriku sepanjang masa. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk dapat mengukir senyum di wajah ayah dan ibu. Jauhkanlah hamba dari hal-hal yang membuat mereka kecewa. Jadikanlah hamba anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, sehingga jika waktunya tiba, mereka akan bahagia dan bangga melihat keberhasilan hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.